teman-teman, nama saya Kalika Shiva dengan NIM akhir 120 dan di sini saya akan membuktikan bahwa probabilitas suatu state energi epsilon di tempat di fermion adalah sebagai berikut dengan persamaan yang ditunjukkan yaitu persamaan distribusi Fermi-Dirac. Oleh karena itu, untuk membuktikan persamaan tersebut, kita akan memulai langkah pertama dengan mulai dari ensemble grand canonical. Di fisika statistik, kalau sistem bisa bertukar energi atau bertukar partikel dengan reservoir, maka kita pakai grand canonical ensemble. Probabilitas suatu keadaan R diberikan oleh P sub R sebanding dengan E pangkat min E sub R dikurangi mu N sub R dibagi dengan KT. Dengan E sub R yaitu energi keadaan R, N sub R adalah jumlah partikel, mu adalah potensial kimia, K adalah konstanta Boltzmann, dan T yaitu temperatur. Dan alasannya kenapa bentuknya seperti itu, yaitu karena dari maksimisasi entropi yang sudah dibuktikan di teori ensemble, probabilitas keadaan harus mengikuti distribusi Boltzmann. Untuk sistem yang jumlah partikelnya bisa berubah, energi efektifnya menjadi E sub R min mu N sub R, bukan hanya E sub R. Untuk langkah kedua, semua probabilitas harus berjumlah 1. Oleh karena itu, perlu konstanta normalisasi. Konstanta normalisasi tersebut disebut C, atau Grand Partition Function, dengan definisi yaitu sebagai berikut. Dan kemudian kita ambil satu keadaan energi epsilon karena fermion hanya boleh N sama dengan 0 atau N sama dengan 1. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi partisi grand tersebut dengan mensubstitusikan nilai N sama dengan O atau N sama dengan 1-nya ke dalam persamaan tersebut, dan kita akan memperoleh fungsi sebagai berikut. Dan kemudian kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menghitung okupansi rata-rata. Yang ingin kita cari sebenarnya yaitu N sub I, yaitu rata-rata jumlah partikel pada state tersebut. Maka secara statistik persamaannya yaitu sebagai berikut. Dan kemudian kita dapat mensubstitusikan N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 ke persamaannya. Maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan kalikan pembilang dan penyebut dengan eksponensial pangkat beta dikali dengan epsilon sub I dikurangi dengan mu. Dan selanjutnya kita akan memperoleh persamaan berikut yang dapat dilanjutkan dan memperoleh yaitu bentuk akhirnya sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan persamaan tersebut, kita dapat mensubstitusikan beta sama dengan 1 per K dikali dengan T, yang mana kita akan memperoleh persamaan tersebut. Dan akhirnya, karena epsilon I itu sama dengan N sub I, maka kita dapat menuliskan N sub I-nya itu dengan F epsilon I. Maka kita memperoleh persamaan akhir kita yang telah kita cari dari awal, yaitu persamaan distribusi Fermi-Dirac. Yang kedua, di sini kita memiliki rumus energi Fermi, di mana epsilon F 0 sama dengan H kuadrat per 2M dikali dengan 3N per 8 PV pangkat 2 per 3. Nah, di rumus ini kita akan menurunkan rumus energi Fermi pada suhu T sama dengan 0. Pada suhu 0 atau mutlak, di mana T sama dengan 0, semua elektron mengisi tingkat energi dari yang paling rendah sampai energi maksimum tertentu yang disebut energi Fermi atau epsilon F. Di sini kita akan menurunkan persamaan energi Fermi dari jumlah keadaan kuantum elektron dalam ruang momentum. Pertama-tama kita masuk ke model elektron bebas. Elektron itu dianggap sebagai partikel bebas di dalam volume atau V. Di sini kita memiliki energi kinetik elektron yang dituliskan secara matematis dengan persamaan epsilon sama dengan P kuadrat per 2M, di mana P merupakan momentum. Karena P atau momentum di sini memiliki nilai H bar dikali K, maka energi kinetik elektronnya menjadi epsilon sama dengan H bar kuadrat dikali K kuadrat per 2M, dengan M adalah massa elektron, K adalah bilangan gelombang, dan H bar sama dengan H dibagi 2pi. Selanjutnya ada konsep ruangka dan bola Fermi.
Nah, pada suhu T sama dengan 0, elektron mengisi semua keadaan dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan Kf. Di ruang K, terbentuk bola berjari-jari Kf, disebut dengan bola Fermi. Nah, bola Fermi tersebut memiliki volume bola, di mana volume bola itu secara matematis dituliskan sebagai VK sama dengan 4/3 pi K pangkat 3F. Karena semua keadaan terisi sampai radius maksimum Kf, maka total keadaan elektron berada di dalam bola Fermi. Selanjutnya kita menghitung jumlah keadaan kuantum. Nah, pada setiap satu keadaan di ruang K menempati volume 2pi/L pangkat 3. Karena V sama dengan L pangkat 3, maka persamaan jumlah keadaan dalam bola Fermi dapat dituliskan dengan persamaan GK sama dengan V/2pi pangkat 3 dikali 4/3pi K pangkat 3F. Nah, karena elektron memiliki dua kemungkinan spin atau berputar, sehingga persamaan tersebut dikali dengan 2. Jadi bentuk persamaannya menjadi N sama dengan 2 dikali V/2pi pangkat 3 dikali 4/3pi K pangkat 3F. Setelah didapatkan persamaannya, selanjutnya kita menyederhanakan persamaan yang sudah kita dapatkan. Tadi persamaan terakhir berbentuk N sama dengan 2 dikali V/8pi pangkat 3 dikali 4/3pi K pangkat 3F. Nah, setelah dikali hasilnya akan berupa N sama dengan 8pi V/24pi pangkat 3 K pangkat 3F. Selanjutnya, persamaan tersebut dibagi dengan 8 untuk bentuk yang lebih sederhana menjadi N sama dengan V/3pi kuadrat K pangkat 3F. Maka K pangkat 3F sama dengan 3pi kuadrat N per V. Selanjutnya kita ambil pangkat 1/3. Jadi bentuknya menjadi KF sama dengan 3pi kuadrat N per V pangkat 1/3. Selanjutnya, setelah mendapatkan persamaan Kf, di sini kita masukkan ke energi Ferminya, di mana tadi sudah didapatkan persamaan energi Fermi yaitu epsilon F sama dengan H bar kuadrat K kuadrat F per 2M. Selanjutnya, kita substitusi nilai Kf-nya. Di sini persamaannya menjadi epsilon F sama dengan H bar kuadrat per 2M dikali dengan 3pi kuadrat N per V pangkat 2/3. Nah, karena H bar sama dengan H per 2pi, maka H bar kuadrat sama dengan H kuadrat per 4pi kuadrat. Selanjutnya, kita substitusikan H barnya. Maka persamaan epsilon F-nya menjadi H kuadrat per 8M pi kuadrat dikali 3pi kuadrat N per V pangkat 2/3. Setelah kita mendapatkan epsilon F-nya, selanjutnya kita sederhanakan untuk mendapatkan bentuk akhir dengan menggabungkan pi kuadrat. Maka bentuknya menjadi epsilon F sama dengan H kuadrat per 2M dikali 3N per 8pi dikali V pangkat 2/3. Dengan epsilon F0 merupakan energi Fermi pada suhu 0 mutlak, H merupakan konstanta Planck, M adalah massa elektron, N merupakan jumlah elektron, dan V merupakan volume sistem. Pada video ini, saya akan menjelaskan penurunan persamaan energi Fermi sebagai temperatur rendah, yaitu EF sama dengan F0 dikali 1 min pi kuadrat per 12 kali T per TF dikuadratkan. Persamaan ini berasal dari teori statistik Fermi, tidak
tidak menggunakan pendekatan Sommerfeld untuk temperatur rendah. Persamaan ini berlaku untuk temperatur rendah, yaitu ketika temperatur sistem jauh lebih kecil dibanding temperatur Fermi. Nah, energi Fermi pada suhu nol mutlak berkaitan dengan temperatur Fermi melalui hubungan ini, yaitu F0 sama dengan KB TF. Distribusi Fermi tidak menyatakan probabilitas suatu tingkat energi di tempat elektron, yaitu Fe sama dengan 1 per eksponensial dari E min mu per KB T plus 1. Fe sendiri yaitu probabilitas okupansi dengan mu potensial kimia, Kb yaitu constant approachment, dan T adalah temperatur. Pada suhu nol mutlak, potensial kimia sama dengan energi Fermi. Berarti mu 0 sama dengan F0. F0 ketika temperatur naik sedikit, distribusi elektron di sekitar energi Fermi mulai berubah. Akibatnya, potensial kimia juga berubah terhadap temperatur. Berarti yang dapat ditulis sebagai berikut. Mu T bukan sama dengan F0. Untuk temperatur ini telah digunakan ekspansi Sommerfeld. Dari penelitian ini diberi bentuk potensial kimia terhadap temperatur. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa potensial kimia berkurang sedikit karena temperatur meningkat. Karena energi Fermi nol mutlak sama dengan KB TF, maka pecahan ini dapat disederhanakan menjadi sehingga persamaannya menjadi mu T sama dengan F0 kali 1 min mu kuadrat per 12 kali T per TF dikuadratkan. Pada temperatur rendah, energi Fermi mendekati potensial kimia sehingga F mendekati mu T.
yang diperoleh dari persamaan ini dapat dilihat bahwa energi Fermi menurun terhadap kenaikan temperatur. Penurunannya sebanding dengan kuadrat temperatur. Karena terdapat faktor kuadrat temperatur, perubahan energi Fermi pada temperatur rendah sebenarnya sangat kecil.